Jadi dalam rangka peresmian Pesantren Islam Internasional Al-Andalus, di mana ada beberapa kelebihan ya dari pesantren ini. Selain ilmu agama, mencetak juga para penghafal Al-Quran, juga ada pendidikan tentang entrepreneur sebagai life skill ya. Kemudian juga bahasa, bukan hanya bahasa Arab saja, tapi bahasa Inggris, tapi juga tambah Mandarin. Saya kira ini sangat penting untuk mengantisipasi globalisasi dalam berbagai bidang. Diharapkan dengan ketakwaan tadi, kemudian yang pertama yang paling penting adalah keimanan dan ketakwaan, karena berangkat dari nilai Al-Quran yang diyakininya, dihayati, dan diamalkan. Dan tentu nanti generasi yang juga selain menguasai dunia bisnis, tetapi juga beriman dan bertakwa. Jangan sampai terjadi dari pertumbuhan makronya terus meningkat, tapi yang miskin bahkan meningkat juga selaras dengan meningkatnya pertumbuhannya. Ini barangkali ada ketidakadilan ekonomi. Ini diperlukan tadi pengusaha-pengusaha yang jujur, pengusaha-pengusaha yang berakhlak Al-Quran, ya, yang menjadi motor, yang berdiri selangkah maju, selangkah di depan masyarakat. Dan ini saya kira tidak hanya satu nanti yang seperti ini. Pesantren ini kemudian menginspirasi bagi pesantren-pesantren lainnya gitu. Tapi kalau secara keseluruhan kondisi pesantren di Jawa Barat seperti apa? Ya, Jawa Barat paling banyak pesantren. Ya, berjalan sebagaimana mestinya. Pembelajaran juga berjalan sebagaimana mestinya. Tapi ini kan dengan peningkatan pembelajaran di pesantren. Ya, berbeda-beda tentu setiap pesantren. Bahkan sekarang ini ada pesantren macam-macam, pesantren salafi, pesantren yang juga di bidang teknik dan segala macam. Sudah ada spesifikasi gitu. Ini menunjukkan kemajuan ya, melihat kebutuhannya. Jadi kalau memang pesantren adanya mungkin di daerah pertanian, kenapa enggak juga memang pesantren yang mengajarkan santrinya tentang pertanian? Ya. Kalau dia di tengah kota, bagaimana tentang ekonomi syariah dikembangkan? Kalau di pesantren di kota ya barangkali pasar menjadi satu pembelajaran. Itu melepaskan juga para pedagang dan petani dari rentenir. Jadi sekarang ini pesantren tidak eksklusif sifatnya, tapi pesantren menjadi bagian dari solusi problem masyarakatnya. Semestinya begitu. Ya, jangan jadi eksklusif. Soalnya pesantren nggak berbuat apa-apa, orang juga masuknya segan ya. Soalnya menjadi masyarakat yang sangat eksklusif, kastanya yang lebih tinggi daripada masyarakatnya kan. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau perpanjangan KPT dari Jabar terkait pendidikan khususnya pesantren kan saat ini memang lebih ya, jadi pesantren tetap dibantu misalkan kobong ya. Kemudian juga tunjangan beberapa tunjangan atau guru-gurunya, tapi tidak besar. Dengan pesantren jawabannya sangat besar sekali. Nah, jumlah juga kobong-kobong gitu ya, ruang-ruang kelas baru atau ruang penginapan tidur mereka, di samping untuk SMU dan SMK atau sekolah yang di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sebentar lagi akan menjadi kewenangan provinsi. Jadi dari dulu juga tetap kita perhatikan baik guru-gurunya maupun juga bantuan ruang kelas. kalau anggaran yang dialokasi termasuk 4.000 ruang kelas baru, termasuk kobong 1.000, 3.000 untuk ruang kelas baru sekolah biasa, bahkan sekolah swasta. Kebanyakan sekarang kan biasanya sekolah swasta lebih banyak daripada negeri, ya kan? Kalau nggak ada sekolah swasta ya bingung juga bagaimana cara pembelajaran. Jadi sekolah swasta pun dibantu. Sedikit luar konteks terkait dengan maraknya pelecehan seksual terhadap anak. seperti yang tadi juga disampaikan. Ya, itu tadi saya kira ini persoalan akhlak, iman ini. Maka dengan dicetaknya sekian banyak penghafal Al-Quran di pesantren Islam ini sangat strategis Pak. Jadi sebetulnya krisis itulah yang sekarang terjadi.
di mana miras bebas, narkoba peredarannya banyak, kemudian situs-situs porno juga mudah diakses, ya. Kemudian juga ada dari miras narkoba tadi muncul seks bebas, ya. Kasus terbaru yang di Cibung Bulang itu. Bogor. Di mana-mana. Itu bukan batu. Ini ada lagi yang lebih baru. Ya, ada lagi yang lebih baru. Ini luar biasa. Jadi ini cuman puncak gunung es yang tersebar beritanya. Yang tidak tersebar lebih banyak, jauh lebih banyak. Ini kemarin iman. Dan itu kebanyakan orang dekatnya lagi, orang yang kenal. Bukan yang nggak kenal tiba-tiba ujuk-ujuk nggak kenal terus proses, kan bukan gitu. Kenal. Kadang-kadang ada hubungan saudara. Ini iman. Ya kan? Ini iman. Jadi nggak ada cara lain, kembalilah ke ajaran agama, kembali ke Al-Quran. Kalau terkait hukuman Gimana tuh Pak? Ya hukumannya perlu diperberat, tapi hulunya juga perlu diperbaiki. Sekarang miras masih bebas kok, ya kan? Narkoba sebagai sejauh mana penanganan narkoba, ya kan? Masih banyak aparatnya yang juga kecanduan narkoba, ya harus dibersihkan semua. Miras ini, mabuk ini ibu segala maksiat. di Jabar mau ada Kalau- larangan khusus atau gimana? Saya pikir kalau di Jawa Barat kan, Jawa Barat dilarang, ntar masuk dari Jawa Tengah, dari KI, pusat semestinya, semuanya ikut. Larangan itu dari pusat, semuanya akan ikut. Gitu. Ini miras ini atau sesuatu yang memabukkan itu ibu segala maksiat. Kalau sudah mabuk, berbagai kemaksiatan bisa kita lakukan. Ada dorongan Pak untuk kepada pemerintah pusat untuk Ya saya udah ngomong, udah dari kemarin udah ngomong. sudah ya. Nggak tahu, Sebelum-sebelumnya ya kan sudah. belum tentu kan dengar kan. Yang penting kita suarakan kebenaran itu, ya. Jangan takut menyuarakan kebenaran. Walaupun harus DKI menutup pabrik birnya. Karena pabrik birnya DKI, ya kan? Nah, ini masih diproduksi terus. Di Bogor dilarang, masuk dari DKI. DKI. Kan susah kan? Tinggal nyebrang aja, ya. Pak, satu lagi. Yang oplosan aja diminum kan. Kemarin Jogja 14 orang lagi mati. Ada informasi Pak, TKW asal Jogja ada yang Ada TKW asal Jonggol yang meninggal Di? di Mesir. Terus kenapa? Ini masalahnya ilegal seperti apa? Ya. Jadi Penyelesaiannya susah atau pemulangan pemulangan jenazah? atau gimana? Nah, nanti jil ya. Itu sih. Urus sama duta besar, ya. Kalau dengan Bapak sebentar Pak. Kita sendiri Pak, kita masih ada Hmm. Oh, Ya, ya, ya. nanti kalau dari pihak ini